Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di acara Saksian Hidup saya yang ke-12 di channel Bukit Sion. Saya bersyukur ya, anugerahnya melimpah dalam hidup kita semua, amin. Saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang sering kita dengar, tapi tidak ada salahnya Tuhan mengingatkan kembali akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga kita. Karena Tuhan menghargai pernikahan yang kudus, ya. Dan Tuhan lah fondasi dari pernikahan yang kudus tersebut, Tuhan sendiri fondasinya. Dan pasangan suami istri yang sudah menikah dan diberkati oleh Tuhan ini diikat oleh kasih Tuhan Yesus. Itu yang harus kita perhatikan. Dan Tuhan tidak ingin pernikahan yang sudah dipersatukan dengan kasih Yesus tersebut, yang sudah dipersatukan oleh Allah sendiri, dirusak oleh manusia. Itu pesan Tuhan hari ini. Jadi kalau pasangan kita meninggal dunia baru boleh menikah lagi, itu bukan merusak. Ya, tapi itu sudah perintah Tuhan seperti itu. Jadi ini bukan kata-kata saya, tapi ini kata-kata Tuhan sendiri, bahwa boleh menikah lagi asal pasangan kita sudah meninggal dunia. Kalau pasangan kita belum meninggal dunia, kita bercerai, itu tidak boleh menikah lagi. Karena itu dianggap berzina. Ya. Karena kalau kita bercerai, itu dianggap kita itu merusak, ya, tali pengikat yang sudah Tuhan pasangkan dalam pernikahan tersebut. Kita putuskan sendiri. Yang memutuskan itu maut, bukan kita, ya. Tali kasih Tuhan Yesus, ya, yang ada dalam pernikahan kudus itu bisa diputuskan hanya dengan maut. Kalau bukan maut, tidak boleh dipisahkan manusia, karena sudah diikatkan oleh Tuhan. Kalau kita merusak ikatan tali kasih antara suami dan istri ini, itu kita berurusan dengan Tuhan, ya. Itu dilarang keras, ya, kita merusak ikatan yang sudah diikat oleh Allah itu, ya. Jadi Tuhan mengingatkan hal itu. Dan hanya maut yang bisa melepaskan ikatan itu, ya. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Dan jikalau ada yang anak-anak Tuhan, ada yang sudah terlanjur bercerai, ya, dan pasangan kita masih hidup, itu kita diharuskan untuk hidup sendiri, ya, tanpa suami. Untuk istri-istri yang bercerai, ya, itu harus hidup sendiri tanpa suami baru. Ya, untuk suami-suami yang bercerai itu harus hidup sendiri tanpa istri baru. Itu yang dimaksud dalam 1 Korintus ayat 7, pasal 7 ayat 10 sampai 11. Ya, saya bacakan ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berjamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya, amin. Ini firman Tuhan ya, bukan saya yang ngomong. Jadi Tuhan mengingatkan, ya, agar kita menghormati pernikahan kudus. Ya, jangan merusak pernikahan kudus yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus, ya. Kalaupun sudah terjadi perusakan itu atau perceraian itu, tidak boleh menikah lagi jika pasangan kita masih hidup. Ya, ini harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Banyak sekarang ya anak-anak Tuhan yang melanggar perintah Tuhan ini. Seolah-olah tidak apa-apa, ya. Setelah bercerai, pasangannya masih hidup,
menikah lagi itu sepertinya sudah biasa, sudah tradisi. Sepertinya Tuhan boleh. Siapa bilang Tuhan boleh? Ya, tidak boleh. Sudah jelas ya di Maleakhi 2 ayat 16 dan di 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11 dan ayat-ayat yang lain dapat kita pelajari sendiri di Alkitab. Ya, tidak boleh kalau bercerai pasangan kita masih hidup, kita menikah lagi apapun alasannya tidak boleh, ya. Ya, itulah pesan Tuhan. Dan kita harus mengerti ya, di balik larangan untuk tidak menikah lagi itu, ya. Setelah bercerai pasangan kita masih hidup tidak boleh menikah lagi itu loh. Itu maksudnya itu apa? Supaya masih terbuka peluang meskipun kecil ya, untuk rujuk kembali atau bahasa Jawanya untuk balen dengan pasangan yang kita ceraikan tersebut. Ya. Makanya dilarang untuk menikah lagi dengan suami baru atau istri baru supaya misalnya ada peluang meskipun kecil ya untuk balen atau rujuk kembali dengan pasangan kita yang sudah kita ceraikan tersebut. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Jadi jangan sampai kita itu menutup ya peluang tersebut. Itu tambah mendukakan hati Tuhan. Ya, sudah tidak ada lagi pintu yang terbuka untuk rujuk kembali ya dengan pasangan kita yang sudah kita ceraikan tersebut. Kita yang menutup pintu tersebut itu sungguh mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita harus taat ya. Setelah bercerai, pasangan kita masih hidup, jangan menikah lagi supaya pintu untuk rujuk kembali tadi tetap terbuka. Jangan ditutup. Kalau kita menikah lagi, itu kita menutup pintu untuk rujuk kembali atau balen dengan pasangan kita. Ya, itu mendukakan hati Tuhan. Apapun alasannya jangan ditutup. Ya, kalau bisa ya jangan bercerai, itu lebih baik. Apapun alasannya ya. Kecuali pasangan kita meninggal dunia. Ya. Udah jelas ya? Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.